Seorang pengendara motor menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Besar, untuk kambing besar, 3 Lambangan Muda di TKM. Satu orang tewas akibat kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk. Aktor film Revaldo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu memet. Sekelompok orang yang menggunakan senjata tajam menyerang seorang warga di depan rumahnya. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini Sabtu 14 Januari 2023. Ya, Cinta dan pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, dari informasi seorang pengendara sepeda motor yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, meski sempat menceburkan diri ke saluran air, tetapi korban tetap mengalami luka bakar. Ada orang disiram air keras. Botolnya mana? Korban langsung menceburkan diri ke dalam saluran air untuk menghilangkan rasa sakit dan sensasi panas sesaat setelah disiram air keras saat mengendarai sepeda motor di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pagi. Bahkan baju korban yang sudah ditanggalkannya masih mengeluarkan asap akibat terbakar cairan air keras. Selain itu, tas dan sepeda motor warga Warakas Tanjung Priok itu juga mengalami kerusakan. Sementara sebuah jerigen bekas wadah cairan air keras yang sudah kosong juga ditemukan di lokasi kejadian. Warga di sekitar lokasi hanya mengetahui kejadiannya setelah korban yang melintas dari arah Tanjung Priok menuju Ancol itu tiba-tiba menghentikan sepeda motornya, lalu membuka pakaian dan menceburkan diri ke saluran air itu. Saya ngelihatnya sih cuman dia dari arah sana, terus langsung naruh motor, buka baju langsung nyemplung ke got aja. Kena air keras katanya, disiram air keras gitu. Yang nyiram siapa, Pak? Kurang tahu, orangnya aja kurang tahu. Korban berinisial ZA, 34 tahun, mengalami luka bakar di badan dan lengan, serta sudah mendapat pertolongan di RSUD Koja, Jakarta Utara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyiraman cairan air keras kepada pengendara motor itu. Diduga korban telah diikuti pelaku dari pelabuhan Tanjung Priok. Korban yang merupakan warga Warakas terpaksa menceburkan diri ke dalam selokan di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, usai tubuhnya disiram air keras orang tidak dikenal. Pada Jumat malam, Kapolsek Tanjung Priok mengungkapkan telah melakukan pemeriksaan terhadap kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Korban disiram cairan air keras oleh 2 terduga pelaku berboncengan motor yang telah mengikutinya dari dalam pelabuhan Tanjung Priok. Demikian dari pihak keluarga menyampaikan sebelumnya ada cekcok dengan orang terkait masalah pekerjaan di Pelindo, karena yang bersangkutan kerja di Pelindo, bagian pengantar nasi untuk mengisi makanan para pegawai-pegawai di karyawan Pelindo. Di informasi berikutnya, korban kasus dugaan keracunan di Bekasi, Jawa Barat terus bertambah. Seorang wanita yang sempat dirawat di rumah sakit meninggal dunia pada Jumat dini hari. Ya, sehingga total korban tewas ada 3 orang. Polisi masih menyelidiki racun yang merenggut nyawa ketiga korban. Polisi kembali memeriksa rumah tempat korban dugaan keracunan yang berada di Ciketing Udit, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Dalam peristiwa tersebut, total korban tewas menjadi 3 orang.
Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang pada Jumat dini hari, korban meninggal dunia adalah seorang wanita bernama Yeni yang merupakan ibu dari 2 anak yang turut keracunan. Untuk mengungkap asal racun dari makanan atau minuman yang dikonsumsi korban, polisi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa. 1 orang bertambah meninggal dunia, yaitu ibu dari si pemilik kontrak yang kontrak di situ. Nah, untuk jenis-jenis daripada keluarga yang keracunan itu kita masih selidiki dan masih berada di lab untuk perkembangan terakhir daripada keluarga yang keracunan tersebut. Sementara itu, ketiga jenazah korban keracunan tiba dengan menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Di rumah duka, ketiga jenazah langsung disalatkan. Selanjutnya, 3 jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Sudimampir, Desa Kedemangan, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat malam. Peristiwa keracunan itu bermula dari 2 pemuda ditemukan tewas dengan mulut berbusa. Warga di sekitar tempat kejadian juga tidak mengetahui pasti sosok 5 korban, lantaran mereka baru 10 hari tinggal di rumah kontrakan tersebut. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Diduga salah paham, sejumlah pengemudi ojek terlibat keributan dengan sopir bus Transjakarta di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, para penumpang pun ketakutan dengan kejadian itu. Dari video amatir, sejumlah pengemudi ojek memaksa masuk ke dalam bus Transjakarta. Mereka langsung melampiaskan amarahnya kepada awak bus hingga terjadi keributan. Kejadian pada Kamis lalu di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur itu membuat para penumpang bus ketakutan. Masyarakat luas pun heboh dengan peristiwa ini sebab ada dugaan tindak kekerasan. Kejadian berawal saat bus Transjakarta hendak menepi ke sisi kiri jalan dan sudah memberi tanda dengan menyalakan lampu sen. Namun, salah satu pengemudi ojek di sisi kiri bus mengira bus akan menabraknya. Warga menyayangkan kejadian tersebut. Kedua belah pihak sebaiknya membicarakan masalahnya dengan baik-baik agar tidak ada kesalahpahaman yang berujung kekerasan. Kalau menurut saya nggak baik ya, kadang-kadang kita baik-baik gitu kan, apalagi banyak penumpang, banyak ibu-ibu, mungkin ada anak-anak kan kalau lihat kasar kayak gitu ya membuat penumpang ketakutan kan, gitu. Jadi ya nggak pantas lah tiba-tiba langsung masuk kan. Sementara itu, Kapolsek Kramat Jati Kompol Tuti Aini memastikan kasus tersebut tidak ada yang membuat laporan. Berdasarkan informasi terakhir, kedua belah pihak sudah berdamai secara kekeluargaan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 7 rumah di permukiman padat penduduk di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran juga menyebabkan seorang warga meninggal dunia karena tak dapat menyelamatkan diri. Untuk api yang besar di Jalan Lambangan Muda di TKM. Api yang berkobar-kobar di tengah permukiman di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, Jumat pagi membuat warga panik. Sedikitnya 7 rumah hangus dalam peristiwa tersebut. Sebagian besar bangunan yang terbakar terbuat dari kayu. Selain itu, amukan si jago merah juga menewaskan seorang pria bernama Fauji. Jenazah korban yang terbakar ditemukan di antara reruntuhan puing rumahnya. Mana telah menghanguskan sekitar 7 buah rumah, diperkirakan 2 rumah, dan kita temukan 1 orang korban meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut, sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meletus dan menimbulkan kolom abu setinggi 1000 meter. Warga diimbau agar tetap waspada mengantisipasi letusan susulan. Letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjadi pada Jumat siang, 19 kali letusan.
Letusan pertama terjadi pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dan menyusul sejumlah letusan berikutnya. Aktivitas Gunung Semeru terekam jelas oleh kamera yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Pantauan juga dilakukan dari Gunung Sawur di Desa Sumberwuluh. Mengantisipasi meningkatnya aktivitas Gunung Semeru, warga diingatkan untuk selalu waspada. Terjadi guguran lava pijar sejauh sekitar 500 meter, tetap mengarah ke Sukoboan. Dan untuk siang tadi terjadi beberapa kali letusan sejauh 800 sampai 1000 meter ke arah utara. Sudah 2 pekan permukiman dan persawahan terendam banjir. Sebagian warga di Pati, Jawa Tengah kini beralih profesi menjadi ojek perahu. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan lumpur yang tebal akibat banjir yang melanda selama sepekan terakhir. Penanganan pasca bencana banjir bandang di Desa Kebon Batur, Demak, Jawa Tengah yang sempat terhenti selama 2 hari kini kembali dilanjutkan pada Jumat siang. Personil gabungan dari TNI, Polri bersama organisasi masyarakat bahu-membahu membersihkan lumpur tebal di jalan dan saluran air. Banjir bandang yang terjadi selama hampir sepekan ini telah menerjang 500 kepala keluarga. Meski banjir telah surut dan dalam penanganan proses pembersihan, namun sebagian besar warga masih banyak yang lebih memilih mengungsi di rumah saudaranya. Kondisi badan juga mental belum pulih benar, makanya kita berinisiatif untuk bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir yang di jalan dan di saluran-saluran, terutama sampah ini yang sudah sangat bau. Semoga saja pekerjaan ini bisa selesai cepatnya. Sementara di Desa Banjarsari, Pati, Jawa Tengah, banjir yang telah merendam selama 2 pekan membuat warga kini kesulitan mencari nafkah. Pasalnya selain permukiman, areal persawahan tempat para warga bekerja juga turut tergenang air. Alhasil, sebagian warga kini menggantungkan nasibnya dengan menjadi ojek perahu, karena banyak warga dari desa lain yang ingin melihat kondisi banjir. Hal ini dimanfaatkan untuk mencari nafkah dengan cara menemani mereka naik perahu, menyusuri sawah dan permukiman yang kebanjiran. Ya mau lihat-lihat desa sini aja, kan ini baru banjir besar. Kemana ada berita di TV terus kita kesini. Memang keadaannya banjirnya belum surut dari kemarin dan ada beberapa rumah yang terkena dampak banjir sampai masuk ke rumah. Banjir yang terjadi di Desa Banjarsari secara perlahan sudah mulai menurun. Dari sebelumnya ketinggian air yang mencapai hampir 2 meter, ini turun menjadi sekitar 1,2 meter. Tim Liputan melaporkan. Jalan utama di Pantura, Flores, NTT rusak berat akibat terjangan gelombang laut. Sementara itu sejumlah jalan di perbatasan Indonesia Timur Leste ambles menyusul gerusan air hujan dan juga pergerakan tanah. Jalan penghubung kecamatan di Manleten di Belu, Nusa Tenggara Timur ambles sepanjang 100 meter. Kegiatan warga terhambat sebab mereka harus ekstra hati-hati dan saling bergantian untuk melintasi tempat kejadian. Agar tidak terjadi bahaya, warga sekitar juga membuat rambu pembatas jalan dengan drum di sepanjang jalan yang ambles. Gerusan air hujan dan juga pergerakan tanah setiap kali musim hujan menjadi penyebab kejadian itu. Jalan Pantura Flores penghubung 4 kabupaten di Magepanda, Sika, NTT rusak parah sepanjang 2 km. Bagian kanan bahu jalan dan tembok penahan gelombang hancur dan menyebabkan lubang pada sebagian besar bahu jalan. Warga atau pengguna jalan yang lewat di jalan tersebut harus hati-hati. Sebagian bahu jalan retak dan berlubang dalam akibat terkikis gelombang. Hal ini memaksa warga melintas dengan sangat hati-hati. Terjangan gelombang laut yang besar dan tinggi terus menghantam wilayah pesisir utara menjadi penyebabnya. Pemirsa, aktor film Revaldo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Revaldo selanjutnya akan menjalani rehabilitasi namun proses hukumnya tetap berjalan. Rompi tahanan kini melekat di tubuh Revaldo Vivaldi Surya Permana usai aktor film itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.
Status tersangka ditetapkan penyidik setelah pria berusia 40 tahun itu menjalani pemeriksaan intensif di Ditnarkoba Polda Metro Jaya. Dalam jumpa pers di Jakarta Jumat siang, Revaldo meminta maaf karena ia harus kembali berurusan dengan polisi terkait kasus penyalahgunaan barang haram tersebut. Saya adalah pecandu yang mempunyai masalah mental. Maaf, saya cuma pengen sembuh. Terima kasih. Revaldo selanjutnya akan menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi. Meski demikian, proses hukum terhadap lelaki kelahiran tahun 1982 tersebut tetap berjalan. Rehab mendasari pada tim asesmen terpadu, namun mendasari pada residivisnya, proses tetap dilakukan secara proses hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, secara residivis, ini tetap diproses. Revaldo ditangkap saat mengonsumsi narkoba di sebuah apartemen di Jakarta Pusat pada Rabu lalu. Polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisapnya, serta ganja dan pil ekstasi. Penangkapan Revaldo tersebut merupakan ketiga kalinya. Sebelumnya ia pernah ditangkap tahun 2006 dan tahun 2010 silam. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, aksi teror penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan ini membuat warga ketakutan. Ya, mereka memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 155 warga pendatang yang bekerja di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat kemarin tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Mereka sengaja datang ke Jayapura karena ketakutan atas teror kelompok kriminal bersenjata dalam sepekan terakhir. Kebanyakan yang mengungsi ke Jayapura adalah anak-anak dan perempuan. Pemerintah daerah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar kelompok kriminal bersenjata, Komando Daerah Pertahanan 35 Bintang Timur, pimpinan Ananias Ati Mimin, tidak melakukan teror yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Itu nanti kami lakukan pendekatan keluarga. Setelah saya naik dulu, semua komponen kita bicara dan pendekatan keluarga untuk mereka tidak boleh melakukan teror, intimidasi, melakukan pembakaran karena ini menyangkut kehidupan masyarakat umum. Sementara itu, Danrem 172 Prajawira Yakti, Brigjen TNI Jo Sembiring akan terus mengejar kelompok kriminal bersenjata. Hentikan aksi kekerasan dan saya sangat berharap mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia. Karena kalau itu tidak lakukan, maka perintah sudah jelas kepada kami, cari, kejar, dan tangkap. Sejak 7 Januari lalu, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan. Bahkan sekolah dan kantor pemerintah di Oksibil dibakar kelompok ini. Hingga kini situasi Pegunungan Bintang relatif kondusif. Aparat TNI Polri dan Satgas Damai Kartens tengah berupaya melakukan pengejaran serta meningkatkan patroli keamanan. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua menghadirkan sejumlah terdakwa, perintangan penyidikan, dan ahli. Ya, Ishak Tangis Arif Rahman ini mengiringi jalannya sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terdakwa mengaku takut dengan Ferdi Sambo. Terbuka dari awal saya sudah sampaikan apa adanya. Air mata Arif Rahman langsung bercucuran mengiringi jalannya sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa mengaku takut dengan Ferdi Sambo saat menjawab pertanyaan kuasa hukumnya Marcella Santoso dan Hakim Ketua Ahmad Suhail. Bahkan terdakwa cemas dengan nasib keluarganya menyusul adanya keterangan berbeda dengan Ferdi Sambo. Mantan Wakil Detasemen B Biro Paminal ini tak kuasa menolak perintah Ferdi Sambo untuk menutupi jejak pembunuhan Brigadir Yosua. Takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang nanti nggak apa-apa nih anak-anak. Bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya istri saya. Gimana sih nggak kepikiran yang mulia. Sementara terdakwa Hendra Kurniawan mengaku baru melihat rekaman CCTV Brigadir Yosua masih hidup pada awal September 2022. Pernyataan itu sekaligus membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya sempat melihat video Yosua masih hidup saat melapor kepada Ferdi Sambo. Bingung aja mulia.
Bingung, karena saya juga tidak lihat videonya, tidak ditunjukkan, saya bingung. Videonya gimana, seperti apa, tidak tahu. Cuman bilangnya ini video yang ada di tempatnya Baikuni itu aja. Tempatnya? Baikuni. Baikuni? Iya. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Jumat kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan sejumlah terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan saksi ahli, yakni terdakwa Arif Rahman, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan. Majelis Hakim juga memeriksa saksi ahli untuk terdakwa Irfan Widianto. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, 2 tersangka penculik dan pembunuh bocah 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terancam hukuman mati atau seumur hidup sesuai pasal tentang pembunuhan berencana. Tindakan kedua tersangka yang belakangan diketahui telah dewasa terbilang sangat keji, hanya demi meraup keuntungan setelah tergiur penjualan organ tubuh. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar bersama Brimob Polda Sulawesi Selatan terus berjaga sekitar rumah tersangka pembunuhan terhadap bocah 11 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan bersenjata lengkap, polisi juga berpatroli di 3 titik berbeda di kawasan ini. Sesekali polisi mengedukasi masyarakat sekitar agar tidak kembali melakukan perusakan serupa, sebab kedua tersangka sudah menjalani proses hukum di Mapolrestabes Makassar. Berdasarkan petunjuk pimpinan bahwa kami yang berjaga di lokasi ini, di beberapa titik ini, pertama-tama yaitu kita stay, kemudian melihat situasi yang ada di seputar TKP, lalu kemudian kita mencoba membangun koordinasi dengan beberapa masyarakat. Tersangka dan rekannya memilih jalan pintas untuk meraup keuntungan dengan menculik anak di bawah umur berusia 11 tahun. Mereka sedianya menjual organ tubuh korban di salah satu situs media sosial di luar negeri. Kini polisi terus mendalami penyelidikan kasus penculikan dan pembunuhan ini, diantaranya selain memeriksa saksi dan olah TKP serta penyitaan barang bukti, polisi juga menggelar pemeriksaan kejiwaan tersangka. Tersangka nantinya terancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan pidana mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini, kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sementara tim gabungan Kemensos dan Dinas Sosial setempat langsung melakukan asesmen awal di rumah keluarga almarhum bocah 11 tahun. Keluarga tampak terpukul dengan kematiannya yang tragis tersebut. Kakek korban yang memberikan keterangan kepada tim bahwa korban semasa hidupnya banyak membantu perekonomian keluarga. Awal kakek korban mengatakan kalau kakek memang si Dewa ini memang awalnya dia betul-betul tidak tahu kalau bakalan terjadi seperti ini. Dia ikut sama pelaku pertama karena diajak untuk membersihkan, dijadikan uang 50.000. Keji dan biadab, 2 orang pemuda menculik dan membunuh bocah 11 tahun hanya karena tergiur untuk meraup keuntungan yang besar. Kejadian ini pun menghebohkan masyarakat luas sebab para tersangka akan menjual organ tubuh korban ke salah satu situs media sosial. Tim Liputan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah kapal terbakar saat berlabuh di alur pelayaran barat Surabaya, perairan Gresik, Jawa Timur. Para anak buah kapal panik karena api cepat meluas dan membakar benda di sekitarnya. Si Jago Merah membakar sebuah kapal kargo di alur pelayaran barat Surabaya, perairan Gresik, Jawa Timur. Peristiwa kebakaran terjadi saat kapal sedang berlabuh untuk mengantri bongkar muat di pelabuhan Petrokimia Gresik. Api diduga berasal dari ruang akomodasi, dengan cepat meluas membakar benda mudah terbakar di dalam kapal hingga ke anjungan. Akhirnya api berhasil dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran kapal Tunda TB Jaya Negara KSOP Gresik, Satpol Air Polres Gresik dibantu kapal TNI AL berjibaku memadamkan si Jago Merah selama lebih dari 4 jam. Kapal tersebut mengalami kecelakaan terbakar pada bagian diduga pada bagian
akomodasi, ruang akomodasi sampai dengan di Anjungan. Nah, adapun kebakaran itu masih sedang dalam proses penyelidikan dan ABK kapal masih dalam proses pemeriksaan. Pihak KSOP belum bisa memastikan kerugian material akibat peristiwa kebakaran kapal. Sedangkan kepastian penyebab kebakaran kini masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan pihak terkait. Muhammad Hodim melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Beralih ke informasi lainnya, makin digandrungi anak-anak, sebuah festival lato-lato digelar di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, tapi sementara itu pemirsa, di Bogor, Jawa Barat, pihak sekolah dasar merazia lato-lato di tas siswa. Razia lato-lato digelar di sebuah sekolah dasar di Desa Cipenjo, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan usai ada instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Apabila kerap dimainkan di sekolah, lato-lato dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar. Setelah melakukan pemeriksaan, pihak sekolah memastikan siswa tidak ada yang membawa lato-lato ke sekolah. Karena kita mengikuti ada instruksi atau anjuran dari Dinas Pendidikan, ya kita pun ke anak menghimbau untuk tidak membawa permainan atau alat tradisional itu ke sekolah. Razia lato-lato juga dilakukan di sebuah sekolah dasar di Desa Sobrah, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Meski mampu menggeser ponsel, namun jika dimainkan di sekolah akan mengganggu konsentrasi belajar dan menimbulkan polusi suara. Guru pun menyita lato-lato yang ditemukan dalam tas milik siswa. Sementara itu, ratusan siswa dari berbagai sekolah dasar di kota Mojokerto, Jawa Timur mengikuti festival lato-lato yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Benteng Pancasila pada Jumat sore. Peserta antusias menguji ketangkasan tangannya untuk memainkan lato-lato yang terbagi dalam beberapa sesi perlombaan. Setiap sesi perlombaan panitia memberikan waktu selama 10 menit. Panitia memberi tantangan bagi peserta yang masih bertahan hingga menjelang waktu berakhir. Mereka diminta mengangkat kaki secara bergantian, jongkok, dan memutar lato-lato di atas kepala. Jadi kita berpikir ini adalah untuk permainan, untuk sekedar hanya permainan, dan mungkin ini sebagai bentuk untuk kita kebersamaan dan dengan permainan yang mungkin sudah dahulu kita nggak pernah main, sekarang kita hidupkan lagi begini. Selain piagam penghargaan bagi juara 1, 2, dan 3, acara yang pertama kalinya digelar di kota Mojokerto ini memperebutkan uang pembinaan total sebesar 2 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Ya, Cinta dan pemirsa, ini memang fenomena permainan lato-lato ini tengah digandrungi di kalangan anak-anak di seluruh Indonesia ya. Nah, meski bisa melatih ketangkasan bermain lato-lato, tapi kini juga menimbulkan pro kontra karena kerap melukai tubuh anak-anak. Iya, Dani. Lantas bagaimana cara untuk pengawasannya? Yuk cari tahu. Suara khas dari dua bandul yang dibenturkan ini belakangan kerap terdengar di telinga. Ya, mainan dengan nama lato-lato kini jadi fenomena yang tengah mewabah di tanah air. Akan tetapi, permainan yang disebut berasal dari Amerika Serikat dan sebetulnya juga telah lama masuk ke tanah air itu ternyata bisa menimbulkan dampak negatif bila dimainkan terus-menerus dan tanpa kehati-hatian. Mengingat bandul lato-lato terbuat dari akrilik yang bisa pecah saat diadu. Seperti seorang bocah 8 tahun di Kuburaya, Kalimantan Barat yang harus menjalani operasi mata karena terkena serpihan lato-lato yang pecah. Ada juga bocah di Sukabumi, Jawa Barat yang terluka di bagian bibir akibat terkena lato-lato. Di negara asalnya, Amerika Serikat, lato-lato masuk dalam kategori mechanical hazard atau produk dengan bahaya mekanis. Bandul lato-lato kerap pecah jadi serpihan tajam hingga melukai bagian tubuh. Setidaknya ada 4 orang yang mengalami cedera serius. Karena itu, sejak 1971, masyarakat di Amerika Serikat sudah dilarang bermain lato-lato. Sementara di tanah air, kini tak hanya dimainkan di area rumah, lato-lato juga dibawa ke lingkungan sekolah. Mengantisipasi adanya korban, Dinas Pendidikan di sejumlah daerah mengeluarkan edaran larangan bermain lato-lato di sekolah. Alhasil, para guru merazia siswa yang kedapatan membawa mainan tersebut ke sekolah. Saya akan melakukan ini karena setelah ada evaluasi dari guru-guru, ternyata masih ada anak yang membawa lato-lato yang dimainkan di sekolah. Jelas, kalau masih ada siswa yang membawa lato-lato ke sekolah, setelah ada pelarangan ini, itu sudah konsekuensinya adalah ada sanksi yang mungkin ada pemanggil ke orang tua.
Namun menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, larangan bermain lato-lato di sekolah bukanlah pilihan yang bijak. Pelarangan atau perspektif pelarangan, semakin kita kencang melarang anak, maka dia akan mencari tahu kenapa itu dilarang. Sementara itu hobi dan viral dan seterusnya. Tapi yang bijak adalah menjelaskan kepada anak, memberikan pemahaman kapan itu bisa dimainkan. Syukur-syukur ini bisa menjadi media pembelajaran gitu ya. Untuk melihat gerak gitu ya, melihat kemampuan konsentrasi dan seterusnya gitu Mas. Sebenarnya main lato-lato bisa jadi cara untuk mengalihkan perhatian dari penggunaan gawai berlebihan. Namun permainan yang melatih ketangkasan ini juga perlu kehati-hatian, dan bagi anak-anak harus selalu dapat pengawasan dari orang tua agar tidak menimbulkan efek bahaya. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah sekelompok orang yang menggunakan senjata tajam ini menyerang seorang warga di depan rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang. Fokus Pagi segera kembali bersama Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, tawuran pelajar antar sekolah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini menimbulkan korban luka. Kedua korban setelah sasaran babak belur dikeroyok pelajar lainnya. Aksi saling serang antar dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat siang. Puluhan pelajar beda sekolah itu saling serang di tengah jalan. Sejumlah warga yang melihat aksi tawuran itu berusaha membubarkan kedua kelompok tersebut, namun tak digubris. Bahkan salah satu kelompok menyerang pelajar lainnya yang tidak terlibat tawuran. Kedua korban dikeroyok lantaran menggunakan seragam yang sama dengan musuhnya. Akibatnya, pelajar yang jadi korban salah sasaran itu pun babak belur. Setelah mendapat informasi peristiwa tersebut, polisi langsung mengejar kelompok yang terlibat tawuran. Sejumlah siswa diamankan ke Mapolres Polewali Mandar untuk diperiksa guna mengungkap motif di balik perkelahian antara pelajar itu. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sekelompok orang menggunakan senjata tajam menyerang secara membabi buta seorang warga di depan rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang. Akibatnya korban menderita luka sabetan senjata tajam serta rumah dan kendaraannya dirusak para pelaku. Nah, itu memet. Itu memet. Detik-detik seorang pria diserang sekelompok orang di depan rumahnya di kawasan perumahan Amin Mulia, Jakabaring, Palembang terekam kamera pengawas. Para pelaku bahkan nekat mengejar korban beramai-ramai hingga yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Para pelaku merusak rumah serta kendaraan milik korban. Pihak keluarga korban sendiri tak mengetahui alasan para pelaku menyerang korban Irfan. Ironisnya dari ketujuh pelaku yang menyerang, salah seorang diantaranya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. Tiba-tiba ada orang datang nak nyerbu kayak itu. Tak tahu masalahnya kami ni. Oh, tak tahu pasal apa? Ya, tak tahu pasal apa kan. Apa bertanya cak mana kan, tiba-tiba nyerang. Orang berapa tu? Orangnya orang 7. Kenal tak kita dengan pelaku tu? Kenal, Tika. Akibat kejadian ini, korban Irfan menderita luka sabetan senjata tajam pada bagian punggung, serta masih menjalani perawatan di rumahnya. Kasus penyerangan ini akan segera dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisian setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap komplotan pencuri wanita di Bangkalan, Jawa Timur yang mengakibatkan korbannya merugi hingga puluhan juta rupiah. Komplotan itu kerap mengincar korban yang tinggal seorang diri. Komplotan pencuri ini tak berkutik saat ditangkap tim Reskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur di salah satu rumah pelaku Jumat siang. Salah seorang anggotanya yang baru tiba di rumah rekannya itu tak menyangka akan tertangkap polisi. Ketiga ibu itu dibekuk lantaran melakukan pencurian di toko korbannya hingga mengalami kerugian 50 juta rupiah. Kawanan pencuri itu sengaja mengincar sang nenek penjual kacang yang tinggal seorang diri di Kelurahan Pangeran, Kota Bangkalan.
Dalam menjalankan aksinya, komplotan itu berbagi peran untuk mengecoh korbannya. Bahkan aksi pencurian itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali di toko sang nenek. 3 orang ini mereka berpura-pura membeli, ada yang mengajak bicara, ada yang nunggu di motor, dan ada juga yang masuk ke dalam rumah karena rumah si nenek ini memang sendirian, masuk ke dalam rumah untuk mencuri, dan ini dilakukan sebanyak 4 kali. Atas perbuatannya, ketiga ibu itu dijerat pasal tentang pencurian yang hukuman maksimalnya 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Ciracas, Jakarta Timur digagalkan oleh pemilik kendaraan. Sang maling dipergoki saat hendak membawa kabur sepeda motor korban. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang awalnya berboncengan sepeda motor langsung menuju ke sepeda motor incarannya yang parkir di depan rumah korban di Jalan Darussalam, Ciracas, Jakarta Timur. Tapi aksinya dipergoki oleh pemilik kendaraan sehingga pelaku pun lari terbirit-birit. Diduga komplotan pencuri itu sudah mengetahui situasi di kawasan tersebut dan memanfaatkan kondisi yang sepi saat melancarkan aksinya. Warga menjadi resah lantaran di kawasan itu sudah terjadi beberapa kali aksi pencurian. Di informasi berikutnya, modus bisa menggandakan uang. Seorang pria di Kecamatan Kebomas di Kabupaten Gresik dibekuk aparat. Pelaku diduga melakukan tindak pidana penipuan. Tersangka dengan janji bisa menggandakan uang, penggandaan uang. Video amatir merekam saat penggerebekan seorang pria berinisial MY yang melakukan praktek sebagai dukun pengganda uang. Penggerebekan berlangsung di tempat praktek sang dukun yang memanfaatkan rumah kontrakannya di Perum Grand Verona, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dari lokasi tersebut polisi mendapatkan sejumlah barang bukti, diantaranya uang mainan, uang asli, kantung darah manusia, serta kelapa muda yang digunakan untuk ritual. Lagi kita geledah rumahnya, ditemukan juga darah, ampul darah, sebanyak kurang lebih 23 ampul. Ampul itu? Ampul darah. Kantong? Kantong darah. Nah, jadi kita akan infonya nanti darah tersebut digunakan untuk dimakan oleh jenglot, sesajennya seperti itu. Nah, dengan maksud kalau apabila dia memberikan makan kepada jenglot bisa menggandakan uang. Polisi melakukan penggerebekan setelah warga melaporkan menjadi korban penipuan pelaku dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, pemirsa, 2 pengedar sabu-sabu di Jambi ditangkap polisi. Dari pemeriksaan, barang haram itu didapat keduanya dari Pekanbaru, Riau untuk diedarkan di Jambi. Buka. Polisi menggeledah rumah Nopri, seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba di Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Petugas memeriksa 3 paket terbungkus plastik hitam. Hasilnya paket tersebut berisi sabu-sabu dengan berat 3 kg. Penangkapan mantan tenaga honorer itu bermula dari penangkapan Saripudin awal Januari. Setelah diperiksa, Saripudin mengaku sabu-sabu disimpan oleh tersangka Nopri. Barang haram tersebut akan diedarkan di Jambi. Ada satu yang 2 tahun lalu pernah ditangkap di wilayah Tepung dengan kasus yang sama. Pengakuan sudah berapa kali, Pak? 2 kali. Kini mantan tenaga honorer dan residivis kasus narkoba itu masih diperiksa guna mengungkap bandar besar pemilik sabu-sabu. Sementara keduanya terancam dipenjara seumur hidup lantaran dikenai undang-undang tentang narkotika. Rick Harsen melaporkan dari kota Jambi. Polisi mengungkap praktik dugaan penjualan bayi di Klaten, Jawa Tengah. Modusnya, tersangka ini berpura-pura akan mengadopsi atau mengangkat bayi sebagai anaknya. Pengungkapan dugaan penjualan bayi di Klaten, Jawa Tengah menyusul adanya patroli polisi di salah satu hotel 10 Januari lalu. Polisi mendapati seorang perempuan bernama Lestari Ningsi dan bayi perempuan yang baru lahir. Karena memiliki identitas dan surat keterangan lahir bayi yang berbeda, polisi pun langsung mendalami pemeriksaan lanjutan. Ternyata di gawai tersangka, petugas mendapati berisi pesan tawar-menawar harga bayi perempuan tersebut.
Petugas langsung mengamankan tersangka dan bayinya ini karena dugaan praktik penjualan bayi. Mengaku berpura-pura hendak mengadopsi bayi ke orang tuanya menjadi modus tersangka agar leluasa menjalankan aksinya. Tersangka kemudian menjual bayi kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan. Bayi berusia 1 hari tersebut ditawarkan tersangka melalui media sosial seharga 21 juta rupiah. Berdasarkan penyelidikan, tersangka juga telah menjual bayi sebanyak 2 kali. Sebelumnya tersangka pernah menjual bayi di Kabupaten Demak seharga 18 juta rupiah pada November 2022. Ini untuk penjualan 2 kali dari hasil penyelidikan kami. Yang pertama? Yang pertama di daerah Demak. Berapa? Sekitar 18 juta. Kalau jual kemana itu, Bu? Dari November tahun 2022. Polisi menyita barang bukti diantaranya surat keterangan lahir, gawe, serta surat pernyataan adopsi hingga uang tunai. Tersangka terancam jeratan pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Dalam satu malam, pelaku mencabuli anaknya sebanyak 2 kali. SP, seorang ayah di Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Seharusnya pria ini menjadi panutan, tapi malah tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 8 tahun. Pelaku nekat melakukan pencabulan lantaran dipengaruhi minuman keras. Mirisnya, aksi bejatnya itu dilakukan di depan anak-anaknya yang lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Jadi waktu itu pelaku mencabuli anak kandungnya sendiri setelah dalam pengaruh alkohol atau minuman keras jenis arak, kemudian pulang ke rumah dan langsung melaksanakan perbuatan keji tersebut. Di informasi berikutnya, artis sekaligus politisi Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke Mapolda Jawa Timur atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Berita ini tentunya membuat gempar, apalagi keduanya diketahui baru saja menikah pada akhir Desember 2021 lalu. Ya Allah, jadikan istri saya istri yang soleha. Abi nggak lagi mengandalkan kekuatan Abi sebagai manusia. Kisah pertama kali aku hubungin adalah ketua DPD yang benar-benar ngeliat gimana aku berdarah-darah pada saat itu. Kalau nggak, beliau ngangkat telepon, aku udah nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Vena Melinda akhirnya buka suara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Dari pengakuan Vena, kekerasan fisik yang ia alami terjadi pada hari Minggu 8 Januari 2023 silam, hingga membuat hidung Vena Melinda berdarah. Atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, Vena Melinda melaporkan suami barunya Ferry Irawan ke Ditreskrim Polda Jawa Timur. Sebelumnya, kasus KDRT ini dilaporkan di Polresta Kediri yang kemudian dilimpahkan ke Mapolda Jawa Timur. Usai mendapat laporan, polisi bertindak cepat dengan memeriksa Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT. Ferry Irawan menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Kepada wartawan, Ferry mengaku hanya diklarifikasi oleh petugas kepolisian. Enggak, tadi datang klarifikasi aja. Laporan ini gimana? Iya. Diklarifikasi aja. Iya. Iya, Pak. Dari pemeriksaan awal, polisi membenarkan telah terjadi KDRT terhadap pelapor Vena Melinda. Bahkan dalam keterangan sementara yang didapat, korban juga kerap mendapat ancaman dari suaminya Ferry Irawan. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai darah. Pakai tangan kosong atau ada kepala. Selain Ferry Irawan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur juga memeriksa adik kandung Vena Melinda, Reza Mahastra. Usai memberikan keterangan sebagai saksi, Reza Mahastra membeberkan beberapa bukti, yakni berupa rekaman video suasana dalam kamar hotel di Kota Kediri saat setelah peristiwa KDRT yang dialami Vena Melinda.
telah memeriksa 6 orang saksi yang mengetahui peristiwa KDRT yang menimpa Vena Melinda serta gelar olah TKP di tempat kejadian. Polda Jawa Timur akhirnya menaikkan status hukum Ferry Irawan yang sebelumnya sebagai saksi menjadi tersangka. Pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, karena di situ ada, secara singkat kami sampaikan, ada kekerasan fisik maupun psikis. Ya, seperti apa sekarang masih didalami. Oke? Ancaman hukuman penjaranya 5 tahun. Sebagai korban, Vena Melinda juga telah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Didampingi kedua putranya, Ferel Bramasta serta Atala Naufal, Vena kembali mengungkapkan berbagai kejadian yang dialaminya, termasuk motif KDRT yang dialaminya. Diduga Ferry cemburu karena Vena balik ke panggung politik sehingga menambah kesibukannya sehari-hari. Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Bahkan, keahlian Ferry sebagai pesilat dinilai mampu menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Tolong, jangan patah. Begitu dia dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Tersangka makin marah saat cemburu, serta permintaannya tak dituruti. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan suami istri. Vena bahkan tidak dinafkahi Ferry sebagai sosok suami. Rencananya polisi memeriksa Ferry Irawan sebagai tersangka pada hari Senin, awal pekan depan. Atas perbuatannya, tersangka Ferry Irawan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain ancaman hidup di balik jeruji penjara, sang istri Vena Melinda akan menggugat cerai Ferry Irawan. Tim Liputan melaporkan. Kita kembali jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diduga dikeroyok oleh gerombolan pelajar yang masih SMP. Fokus Pagi segera kembali bersama Nurul Cinta. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, bersembunyi di hutan, seorang pencuri burung dan barang berharga di Gunung Kidul, Yogyakarta ditangkap warga dan dihajar beramai-ramai. Polisi mendatangi lokasi dan mengamankan pencuri. Video amatir warga merekam saat seorang pencuri burung peliharaan dan barang berharga ditangkap warga. Sebelumnya ia bersembunyi di hutan di wilayah Kapanewon, Gunung Kidul. Kejadian ini bermula saat pelaku Agus warga Karangmojo dan Sumadi warga Semarang bertamu di daerah Kapanewon, Panggang. Melihat rumah kosong, mereka mencuri dengan mencongkel pintu dan berhasil menggasak burung peliharaan dan benda berharga. Namun aksinya diketahui warga. Petugas dari Polsek Panggang yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku pencurian. Ya, pendalaman saat ini kami mendalami penyidikan lebih dalam lagi, nanti keterkaitan dengan kasus-kasus yang lain, dan kita khususnya kasus yang berat yang terjadi di Macamati kita dalami lebih lanjut. Hingga saat ini kedua pelaku pencurian diperiksa di Mapolsek Panggang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gadung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diduga dikeroyok oleh gerombolan pelajar yang masih SMP. Selain mendapat kekerasan verbal, para pelaku juga tega menganiaya korban dengan sejumlah pukulan. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang siswi SD diduga mendapat aksi perundungan oleh sekelompok pelajar wanita lainnya di salah satu komplek perumahan di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain melakukan kekerasan verbal, para pelaku yang merupakan pelajar SMP dan SMU ini juga tega memukuli korbannya. Aksi persekusi ini diduga dipicu masalah asmara. Kasus ini terungkap setelah korban yang mengalami luka memar menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Warga Satria Mekar yang baru SD.
dan di bahasa sini mau dikerubutin dah ya. Dikerubutin dengan anak-anak SMP, ada sebagian juga SMA. Itu berarti campur itu Bang? Campur. SMP aja. Kalau cowoknya kuliah termasuk ada anak kuliahnya juga itu. Pasca kejadian, para pelaku pengeroyokan yang berjumlah 7 orang ini kini telah diamankan aparat kepolisian. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terdesak kebutuhan ekonomi untuk persiapan biaya persalinan istrinya, seorang pria di Tanah Abang, Jakarta Pusat nekat menjamret. Beruntung korban yang simpati atas kondisi keluarganya itu akhirnya melepaskan tersangka dari jeratan pidana. Pria warga Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini akhirnya tak perlu waktu lama untuk mendekam di balik jeruji besi Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pasalnya pada Jumat sore korban penjamretan yang dilakukan tersangka mau memaafkannya melalui upaya restoratif justice. Langkah yang diambil korban ini karena simpati dengan kondisi istri tersangka yang tengah hamil 9 bulan. Sementara itu aksi penjamretan yang dilakukan tersangka karena terdesak biaya untuk persiapan proses persalinan istrinya. Penjamretan terhadap korban sendiri terjadi pada Rabu lalu di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Handphone korban dijamret tersangka yang mengendarai sepeda motor. Korban langsung berteriak hingga memancing perhatian warga hingga berhasil menangkapnya. Yang diambil adalah soal tunggu handphone. Adapun alasannya memang pelaku pada saat itu mungkin kena PHK di salah satu tempat kerjanya. Baju istrinya lagi hamil besar, mungkin ada jalan pintas bagaimana mungkin juga lihat istrinya sedang hamil, jadi menjantas ngambil handphone. Kita beralih ke informasi lain, ratusan ribu ikan nila siap panen di belasan keramba di Danau Ranau, Lampung Barat, Lampung mendadak mati. Akibatnya petani ikan merugi hingga ratusan juta rupiah. Kejadian punya Bapak Haryadi, 3 petak. Ratusan ribu ekor ikan nila siap dipanen di Danau Ranau, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat, Lampung mati mendadak. Peristiwa itu terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ikan mengapung dan bahkan sebagian besar sudah membusuk. Akibat peristiwa itu, para petani ikan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Punya satu orang petani itu sudah 7 ton sampai 8 ton. Sementara sampai saat ini ya yang sudah ini ada 4 atau 5 keramba. 4 atau 5 keramba. Jadi jelas itu puluhan ton. Matinya ikan di Danau Ranau diduga akibat dampak meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Seminung yang berada tidak jauh dari danau. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Awal tahun tak hanya bahan pokok dan sayur mayur yang harganya naik, tapi juga garam tradisional. Di sejumlah sentra produksi garam tradisional di Kabupaten Lombok Timur, harganya bahkan naik hingga lebih dari 2 kali lipat. Dusun Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, merupakan salah satu sentra penghasil garam di Nusa Tenggara Barat. Jika biasanya di tingkat petani harga garam di dusun itu hanya Rp2.000 per kilogram, kali ini naik tajam mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi karena curah hujan tinggi sejak 3 bulan terakhir. Kondisi itu mengakibatkan lahan garam mereka terendam banjir. Ya, 1 kilo. Itu 5.000. Oh, 5.000. Sebelumnya berapa Bu dijual? 2.000 yang Oh, 2.000. Berarti ada kenaikan nih Bu ya? Udah berapa lama Bu ini? Sudah 3 bulan. Oh, 3 bulan lalu. Ini kenapa naik Bu nih? Mungkin karena gagal panen kemarin. Biasa kalau dipanen itu 7 bulan. Kemarin 3 bulan itu. Apa karena musim hujan ini Bu ya? Ya gitu lah musim hujan. Di tengah naiknya harga garam, warga kini hanya berharap bantuan pemerintah dengan menyalurkan bantuan berbagai kebutuhan pokok. Riyadi Sulhim melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Kita jeda sejenak, Presiden Joko Widodo resmikan stadium indoor multifungsi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Indonesia saat ini memiliki stadium indoor multifungsi di kawasan Gelora Bung Karno. Ya, Cinta dan pemirsa, stadion indoor dengan kapasitas besar itu untuk berbagai kegiatan olahraga. Hingga penyelenggaraan festival budaya dan juga seni pertunjukan. Bahkan juga nih, konser musik. Stadium multifungsi terbesar di Indonesia dengan kapasitas penonton 16.000 lebih, memiliki luas 50.000 meter persegi. Pembangunan indoor multifunction stadium GBK sejak tahun 2021 dan pembangunannya menyedot anggaran hingga 639 miliar rupiah. Berbagai kegiatan olahraga hingga penyelenggaraan festival budaya dan seni pertunjukan, bahkan konser musik bisa digelar di stadion ini. Dalam peresmian stadium indoor di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan terus membangun Jakarta dengan berbagai fasilitas agar bisa setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Berfungsi baik untuk event-event olahraga seperti basket, badminton, futsal, voli, dan juga bisa dipakai untuk festival budaya dan seni pertunjukan serta konser-konser musik dengan kapasitas yang sangat besar. Kita lanjutkan informasi selanjutnya. Rangkaian acara kemeriahan hari ulang tahun ke-28 Indosiar masih terus berlangsung. Tidak hanya kemeriahan HUT dengan sejumlah konser luar biasa, Indosiar juga menggelar doa lintas agama sebagai ungkapan syukur kepada Yang Kuasa. Memperingati hari jadi yang ke-28 tahun Indosiar juga tidak lupa menggelar doa lintas agama bersama 5 pemuka agama yang memimpin doa bersama di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Doa bersama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dihadiri para direksi beserta para pemimpin agama seperti Ustadz Mukhlis Hanafi, Pendeta Daniel Runtu Wene, Romo Thomas Peng'an, Pinandita Iputu Sujana, hingga Yang Mulia Bante Badra Drana. Doa bersama ini untuk harapan Indosiar agar semakin berjaya dan menjadi tontonan yang menuntun bagi para pecintanya. Indosiar syukuran dalam rangka hari ulang tahun Indosiar yang ke-28. Jadi ini rutin setiap tahun kita laksanakan. Tujuannya adalah kita mensyukuri apa yang kita lakukan di tahun 2022. Tentu harapannya di tahun 2023 kita Indosiar akan lebih baik lagi, mampu memberikan tontonan dan tuntunan yang baik kepada masyarakat pencinta televisi Indosiar. Bertekad untuk terus berinovasi, Indosiar di bawah naungan MTEK juga akan memberikan banyak gebrakan inovatif lainnya di tahun mendatang. Di antaranya mengangkat budaya dan keberagaman Indonesia. Ada banyak program yang kita luncurkan, salah satunya adalah The Koplo yang akan mulai hari Senin ini. The Koplo adalah bukan hanya talent search, tapi adalah perpaduan antara variety dan talent search. Terus kemudian setelah The Koplo nanti akan ada Dangdut Akademi Asia, akan ada lagi Stand Up Comedy Academy, kita akan hidupkan lagi. Kemudian ada yang baru lagi Ramadan, kita akan bikin series baru yang keren banget, pokoknya bintangnya anak-anak muda, dan itu baru akan di-launch nanti menjelang Ramadan. Sementara dalam rangka HUT 28 tahun Indosiar, masyarakat Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendapat keberuntungan dengan makan gratis di Traktir Indosiar. Dengan menyasar 31 kota yang ada di Indonesia, program di Traktir Indosiar juga memberikan bantuan modal usaha sebesar 2,8 juta rupiah bagi setiap pedagang yang terpilih. Tim Liputan melaporkan.
Kita beralih ke informasi sepak bola pemirsa. Laga PSM Makassar kontra PSS Sleman dipastikan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namun dalam laga yang akan digelar di sore ini tidak dapat disaksikan langsung oleh penonton di stadion. Dan laporan tersebut menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi pemirsa jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Sampai jumpa. Kerugian besar harus dialami PSM Makassar dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 pekan ke-18. Juku Eja yang berstatus tuan rumah tidak akan mendapat dukungan penuh para supporternya. Karena laga yang akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan dipastikan tidak dihadiri penonton. Belum tersedianya tempat parkir yang representatif jadi salah satu penyebabnya. Selain itu, akses keluar masuk bagi pemain dan penonton berdasarkan standar seharusnya terpisah. Pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie, yang mana pertandingan tersebut berskala nasional dapat melaksanakan pertandingan dengan syarat tanpa dihadiri oleh penonton. Meski akan tampil tanpa penonton, PSM yang saat ini berada di puncak klasemen sementara tetap optimis mampu mendulang poin penuh. Apalagi sang lawan PSS kini berada di papan bawah dengan menempati posisi 14 klasemen sementara. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Selama 28 tahun, Indosiar telah menemani keluarga Indonesia mendapatkan hiburan dan informasi. Semoga dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, Indosiar terus menghasilkan tayangan yang berkualitas, menjadi stasiun televisi kebanggaan bangsa. Selamat ulang tahun ke-28 Indosiar luar biasa.